Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Andriani, NIM 23811301178, kelas B5 nomor absen 22. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek qiraah dengan dosen pengampu Bapak Cucu Surahman MPD. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa soal yang telah dikemukakan di dalam portal. Makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Pengertian lain menjelaskan, makhorijul huruf adalah tempat berhenti suara dari sebuah lafal ketika diucapkan untuk membedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Makhorijul huruf dibedakan menjadi 5 tempat. Berikut pembagian tempat yang menjadi keluarnya huruf. 1. Rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar dari jauf adalah huruf-huruf mat, yaitu alif, wawu, dan ya. Kedua, tenggorokan atau halak. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibedakan berdasarkan 3 tempat. Pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya ha dan ain. Kemudian ujung tenggorokan, tempat keluarnya gho dan kho. Yang ketiga, lidah atau lisan. Huruf hijaiyah yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 10, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, bo, lam, nun, ro, da, ta, to, sod, shin, za, bod, tha, dan zal. Yang keempat, 2 bibir atau asyafatain. Makhorijul huruf yang dilafalkan melalui bibir, huruf-hurufnya terdiri dari fa, wawu, ba, dan mim. Yang kelima, pangkal hidung atau al-haisyum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung umumnya hanya digunakan untuk bacaan ghunnah. Huruf-hurufnya terdiri atas nun bertasydid, mim bertasydid, nun sukun yang dibaca idgham bihunnah, iklab, dan ikhfa hakiki, serta mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Sifat-sifat makhorijul huruf. Sifat ini dibedakan menjadi 2, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ini ada 5, ditambah dengan 5 sifat lawannya dengan total 10 sifat. Yang pertama, jahar atau jelas dan hamas atau samar. Jahar adalah jelas, maksudnya memiliki bunyi. Maksudnya membunyikan huruf tidak berdesis dan napas tertahan supaya bunyi hurufnya lebih jelas dan bersih. Hamas adalah samar, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesis dan napas terlepas supaya bunyi hurufnya agak samar. Yang kedua, sidah atau kuat dan rohwah atau lunak. Sidah adalah kuat, maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat. Lebih kuat tertahannya ketika mati atau wakof. Rohwah adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan. Yang ketiga, isti'la atau terangkat dan istifal atau turun. Isti'la adalah terangkat, maksudnya membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyi mulut jadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Istifal adalah turun, maksudnya membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Yang keempat, itbaq atau tertutup dan infitah atau terbuka. Itbaq adalah tertutup, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan kelingking lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Infitah adalah terbuka, maksudnya membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka.
atau tidak melengkungkan lidah ke langit-langit lidah, sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Yang kelima, ismat atau diam dan islak atau lancar. Ismat adalah diam, maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Islak adalah lancar, maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra atau pantulan suara huruf qalqalah lebih kecil karena huruf qalqalahnya itu mati asli berada di tengah-tengah kata atau kalimat. Contohnya, yaqbalu, yatabahu, kemudian yadkhalu, kemudian yaj'alu, dan yabtaghu, dan lain sebagainya. Kemudian qalqalah kubra yaitu pantulan suara huruf qalqalah lebih besar karena huruf qalqalahnya sebenarnya hidup tapi dimatikan ketika waqaf atau menghentikan bacaan. Contohnya adalah dalam surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian di surat Al-Falaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu izhar, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama izhar. Izhar adalah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hukum nun mati ini disebut juga dengan izhar halki. Izhar secara bahasa artinya jelas dan halki sendiri berarti tenggorokan. Izhar artinya menjelaskan atau menerangkan bacaan. Selain itu, izhar artinya juga berkaitan dengan melafalkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengan dengung. Contoh izhar adalah qaumin had. Jadi qaumin had. Yang kedua, idgham bi ghunnah. Bi ghunnah secara bahasa artinya yaitu bi berarti dengan, gunnah berarti dengung. Sedangkan idgham maknanya adalah meleburkan suatu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada di sesudahnya atau bisa dikaitkan dengan bahasa Arab yaitu ditasydidkan. Idgham bi ghunnah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengan dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Lafal dari idgham bi ghunnah tersebut haruslah mendengung jika bertemu dengan 4 huruf yaitu nun, mim, wawu, dan ya. Contoh idgham bi ghunnah adalah tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ketiga, idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan arti dari bila ghunnah sendiri adalah tidak dengan dengung. Sehingga pengertian dari idgham bila ghunnah adalah memasukkan atau mentasydidkan huruf dan membacanya dengan tidak boleh menggunakan dengungan. Contoh idgham bila ghunnah adalah seperti ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, melainkan berubah menjadi huruf mim.
Contoh bacaan iklab seperti ini. Idzim ba'asyasqaha. Yang terakhir adalah ikhfa. Pengertian ikhfa adalah menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Secara istilah, pengertian ikhfa adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa itu ada 14, yaitu ta, tha, jim, dal, dhal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dha, fa, kof, dan kaf. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka hukum nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan idhar dan bacaan idgham. Contoh ikhfa adalah sebagai berikut. In kuntum. Kemudian ainun jariyah. Mat secara bahasa yakni memanjangkan atau panjang atau tambah. Sementara menurut istilah, mat adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran sebab bertemu satu di antara 3 huruf mat, yaitu wawu sukun, ya sukun, dan alif. Pembagian hukum bacaan mat yang pertama ada mat tobi'i. Hukum satu ini mengikuti ketentuan dasar bacaan mat, yakni apabila huruf alif terletak sesudah fathah, jika huruf ya mati setelah harokat kasroh, dan bila huruf wawu sukun berada sesudah domah. Maka cara pelafalannya dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat, yaitu 1 tempo. Contohnya, min syarril waswasi. Kemudian ada fi sudud. Yang kedua ada mat far'i. Far'i berarti cabang. Jenis mat satu ini terbagi lagi menjadi 14 hukum. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Apabila ada ketentuan mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau kata, cara bacanya dengan dipanjangkan 5 harokat. Contoh surat Al-Baqarah ayat 6, wasa'un alaihim. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Apabila ada ketetapan mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah. Panjang bacaannya sebanyak 5 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 12. Ila innahum. Kemudian mat lazim mutsaqal kilmi, yaitu apabila ketentuan mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Contohnya ada dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Waladhdallin. Kemudian ada mat lazim mukhafaf kilmi. Apabila ketentuan mat tobi'i bertemu dengan huruf bersukun, tetapi bukan di akhir kata, dan panjang bacaannya sebanyak 6 harokat. Contohnya ada dalam surat Yunus ayat 91. Ila anna. Kemudian ada lagi mat layin. Apabila ya sukun atau wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakofkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya ada dalam surat Quraisy ayat 4. Man khawf. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah mat arid li sukun, yaitu apabila ada wakof atau tempat pemberhentian bacaan, sementara sebelum wakof terdapat ketentuan mat tobi'i dan mat layin, sehingga panjang bacaannya bisa 2 harokat hingga 6 harokat. 6 harokat yang lebih utama. Contohnya ada dalam surat Al-Fil ayat 1. Yang selanjutnya lagi ada mat silah qasirah. Apabila ada huruf ha dhamir yang huruf sebelumnya hidup atau berharokat sehingga panjang bacaannya sebanyak 1 alif atau 2 harokat atau 2 tempo. Contohnya adalah dalam surat Al-Qariyah ayat 9. Fa ummuhu.
Yang kedelapan adalah mad silah tawilah. Apabila hal dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacaannya sampai 5 harokat. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Yang kesembilan, mad iwad. Apabila ada harokat fathah yang terletak pada tempat pemberhentian atau wakaf di akhir kalimatnya. maka panjangnya sebanyak 2 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Yang ke-10 ada mad badal, yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad, maka cara bacanya seperti mad tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 tempo atau 2 harokat. Kemudian yang ke-11 ada mad lazim harfi muhafaf. Apakah itu? Yaitu apabila ada huruf yang 6, yaitu huruf H, huruf Ya, huruf To, huruf Alif, huruf H, dan huruf Ro di awal surat yang terdiri dari satu atau beberapa huruf yang terletak pada awal surat. Cara bacanya hanya sepanjang 2 harokat saja. Contohnya ada dalam Quran surat Yunus ayat 1. Alif Lam Ra. Kemudian yang ke-12 ada mad lazim harfi musaqal, sama dengan mad lazim harfi muhafaf yang berada di permulaan surat, tetapi bedanya terdapat 8 huruf. Huruf-huruf ini antara lain huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf shin, huruf lam, huruf kaf, dan yang terakhir adalah huruf mim. Yang ke-13 ada mad tamkin, yaitu apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertamanya berharokat tasydid juga kasroh, sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun, panjang bacaannya sejumlah 2 harokat. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 61. An-Nabiyina. Dan yang terakhir adalah mad farku, yaitu apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham atau untuk bertanya dan hamzah waslal pada alif lam ma'rifat, dan bacaannya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 143. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf bermakna menahan atau berhenti. Sementara itu, dari segi istilah, wakaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama ada wakaf tam. Wakaf tam adalah macam-macam wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakaf ini tidak mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Yang kedua ada wakaf kaf. Wakaf kaf adalah macam-macam wakaf yang menandai, yaitu berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan adalah macam-macam wakaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan, tetapi tidak memengaruhi arti atau makna. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat ada wakaf qabih. Wakaf qabih adalah bacaan-bacaan wakaf buruk, yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kalimat atau ayat. Macam-macam wakaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafalnya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran.
Selain itu, sebagian dari bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam hal membacanya. Menurut riwayat Imam Hafiz yang ditulis dalam buku Tuntunan Belajar Tajwid bagi Pemula, karya Zaki Zamzani, ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf shin kecil atau dengan tulisan saktah. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harakat. Contoh bacaan saktah ada dalam Quran Surat Yasin ayat 52, yaitu Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Yang kedua adalah ismal. Bacaan ismal terjadi pada huruf nun yang bertasydid, yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu, salah satu nun tersebut dihapus. Contoh bacaan ini hanya ada satu dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Hud ayat 41, yaitu majroha yang dibaca majreha. Yang keempat, tashil. Bacaan tashil pun hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq, sementara hamzah pada umumnya. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Cara membacanya dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Yang kelima, naql. Bacaan naql berarti memindahkan kasrah pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya.